Mohon maaf karena saya harus on and off untuk Gak apa-apa. Sekarang berikutnya saya terusin ya. Saya terusin ya. Terima kasih. Nah, Human nature, Prof. Begitu dibatasi kita berkeluh kesah, begitu dilepas merdeka belajar kita juga bingung. Prof. Juga bingung. Nah, tidak akan jadi sekarang gitu ya. Prof, satu lagi ya, Prof, sebelum Prof Eko lanjut. Pertanyaan mengenai dari Ibu Reski Herawati, bagaimana cara membuat peserta didik tidak merasa bosan pada saat melakukan asinkronus? Jika di daerah sekolah tidak ada sinyal sama sekali, sudah dijawab tadi ya. Mungkin secara in general, bagaimana agar asinkronus menjadi menarik? Terlepas apakah ada signal atau tidak, karena sudah katakan Prof Eko tidak harus ada signal, Bapak Ibu. Ya, Mbak Sherly. Dulu waktu kecil senangnya ngapain? Bermain. Main, ya udah itu. Dalam pendidikan ada satu konsep baru. Sampai sekarang sih, bukan cuma kecil. Jangankan anak kecil, orang tua suruh main main kartu, main catur, yo seneng toh. Nah, dalam konsep pendidikan ada dalam ilmu pendidikan ada konsep baru, Mbak Sherly, yang namanya gamification. Apa itu gamification? Membawa elemen-elemen permainan ke dalam kelas. Karena saya tanya balik nih kepada Arto, kepada Prianto, ke Mbak Sherly, itu kok anak-anak itu kalau main game kok bisa berjam-jam sih, bisa ketagihan sih, kenapa sih kira-kira? Dunianya ke sana, Prof. Kenapa? Ada sense of achievement. Oke, ada sense of achievement, ada apalagi challenging, apalagi? Ya. Pujian. Ada pujian, apalagi? Hadiah, benar. Hadiah, reward, apalagi? Kesempatan yang sama, Prof. Ada kesempatan yang sama. Oke, ada lagi? Ada lagi? Competing karena berlomba. Ada berlomba, betul kan ya? Waktu yang dibatasi. Nah. Saya nyontek dari YouTube-nya Prof kemarin, Prof. Artinya apa? Ya gampang. Asinkronusnya dibikin kayak main game itu loh. Game asinkronus paling banyak dulu di mana, Pak? Waktu kita ikut pramuka, betul nggak, Pak? Iya. Waktu pramuka itu kan nyari jejak itu kan isinya asinkronus tok itu kan? Ya kan? Bisa nggak bayangin kita bikin permainan nyari jejak, tapi berdasarkan mata pelajaran? Bisa nggak? Bisa, gampang kok. Nah, Mbak Sherly tiap hari makan toh, Mbak? Iya. Tiap hari makan toh? Oke, nah sekarang tanya, Mbak, tadi pagi makannya berapa kalori, Mbak? Belum sampai menimbang, Prof. Nggak sampai menimbang kan? Energinya sudah banyak dikeluarkan. Ya udah, saya kasih tugas. Tugas pertama adalah hitung berapa kalori Anda sarapan, berapa kalori Anda makan siang, dan berapa kalori Anda makan malam. Sudah. Kira-kira untuk ngitung itu Mbak Sherly akan ngapain? Diet. Bukan, ngitung. Tugasnya ngitung, bukan diet, ngitung. Iya, saya akan search yang saya makan. Nah, saya akan search yang saya makan kan? Lalu jadi Mbak makan tahu. Berapa kalorinya, tahu berapa kalori, apalagi? Benar. Nasi. Nasi berapa kalori gitu kan? Iya, timbang dulu. Udah jawabannya kirim saya. Saya ini guru biologi. Saya guru biologi, lagi mau ngajarin sistem pencernaan, gitu aja kan? Benar. Iya. Itu kreatif ya, Prof. Nanti begitu kita sebenarnya bisa dijadikan bahan ya, Prof. Ya, nanti begitu Bu Sherly balas saya sebagai guru, saya balikin lagi ke Bu Sherly. Iya. Kalau Bu Sherly tiap hari begini terus, nanti Bu Sherly kira-kira harapan hidupnya 60 tahun, saya bilang gitu. Iya. Wah, Bu Sherly protes pasti kan, loh kok enak 60 tahun? Iya, karena makanannya ini. Banyakkan minyak, banyakkan lemak. Berarti nanti fungsi ginjalnya akan berturun 1,5% per tahun. Nah, saya hitung berarti sampai 60 tahun gitu. Ya toh? Gimana supaya hidup sampai 90 tahun? Nah, tak ajarin makannya begini, tek gitu. Benar. Sederhana toh? Iya. Oke, ayo main apa lagi kita? Nah, yang bisa kita bikin main. Gimana main matematika, Pak? Gampang matematika. Contoh ya. Pak Darto, mohon maaf Pak Darto, putra-putri ada berapa Pak Darto? 2. Pak Darto berapa bersaudara?
5. 5. Dari istri Pak Darto berapa bersaudara? 6. Saudara istri Pak Darto tambah saudara Pak Darto tambah anaknya Pak Darto berapa orang? 6 tambah 5 tambah 2, Prof. 13. 13 ya, 13 ya Pak? Oke. Oke, PR-nya sederhana Pak. Standar deviasinya berapa Pak? Mateng itu. Nah ya udah, tak kasih waktu seminggu. Saya kasih waktu seminggu Pak Darto. Oke, siap. Ya udah gitu aja, gitu. Tapi saya ngajarin statistik loh. Nah, kontekstual yang ada di sekitarnya. Ya, jangan tiba-tiba yang rumit-rumit yang anak-anak nggak tahu konteksnya opo gitu ya istilahnya ya. Nah, Pak Prianto, hari ini kita belajar fisika ya. Siap, Prof. Saya mau ngajarin mengenai magnet. Siap. Masalahnya magnetnya ada di lab sekolah, jadi kan kita nggak boleh ke sekolah. Aduh, iya. Gitu. Nah, tak kasih waktu seminggu. Cari 10 magnet yang ada di sekitar rumah. Ya udah, ketemunya di mana kira-kira 10 magnet itu? Itu di dapur. Di dapur, di kulkas ketemu. Kulkas ketemu, ya kan? Nah, ya. Pintu ketemu. Di mana lagi? Terus di lagi lemari. Nah, ya sudah. Lemari. Biarkan keliling aja. Sekarang dikasih waktu seminggu toh Pak? Betul. Kan enak begitu. Tapi saya belajar magnet, benar nggak? Betul. Nah, termasuk ada yang nanya begini. Bisa nggak belajar karakter? Oh itu paling bagus karakter itu. Mau tahu cara ngajarin karakter Pak? Ya, bagaimana Prof? Anak SMA nih ya? Ya. Oke. Saya kumpulin anak SMA di rumah. Tolong tulis 3 orang, ya 3 orang musuh kamu. Tak tulis, pasti kan anak SMA punya musuh toh Pak? Iya. Punya toh, anak SMA pasti punya musuh toh? Betul. Oke, tolong tulis nama musuhmu dan nomor WA-nya, kirim ke Bapak. Oke? Saya dapat nama siswa, dapat nama musuh-musuh dia, teman-teman yang dia berantem, sama dapat nomor WA, betul? Betul. Ya. Sederhana tugas saya. Saya kasih waktu 1 bulan. Apa? Minta maaf sama musuhmu itu. Selesai. Nanti saya akan telepon 3 orang yang menjadi musuh kamu itu. Apakah hubungan kalian sudah baik apa tidak? Udah itu aja. Katanya mau belajar karakter. Nah, salah satu karakter katanya pemaaf. Ya itu pemaaf caranya. Betul. Kalau tidak peduli menjadi seorang pemaaf. Bukan diteorikan untuk dikerjakan. Nah, itu banyak variasi lebih enak justru di dalam. Iya, betul Prof. Terbatas oleh gedung, ruangan. Iya, terbatas oleh ruangan. Saya kadang-kadang bercanda gini Pak Bri. Siap. Ada guru yang protes ke saya, ngomongnya begini. Orang aku ngajar di kelas tatap muka aja susah, mereka nggak ngerti-ngerti. Apalagi sekarang nggak ketemu kan gitu ya? Betul. Balas begini, Pak. Jangan-jangan ketemu terus jadi nggak ngerti-ngerti. Harus dibaca cara pikirnya ya. Karena jangan-jangan apa? Gurunya galak, ya kan? Dia mau nanya takut. Dia mau berpendapat takut. Ya kan? Dia mau berpikir yang di luar dari buku nggak boleh. Jangan-jangan begitu. Betul. Jangan-jangan setelah di rumah bebas. Iya. Kan ya? Jadi itu yang saya maksud pola pikir Mbak Shirley. Ya. Kalau pola pikir yang tepat, ini menjadi fun, semua jadi menyenangkan. Ya, anak-anak tuh sebel apa? Anak tuh sebel karena apa? Ya karena gurunya jadi yang sederhana, orang tuanya nggak ikut terlibat ya nggak? Pola pikir orang tuanya masih itu tanggung jawab guru, bener nggak Pri? Enggak, orang tua harus ikut. Nomor 1. Harus ikut, nggak bisa enggak, udah beda caranya sekarang. Karena nomor 1 itu guru nggak bisa. Nah, jadi guru cara bikin soal gimana ya? Nah, cuman ada guru yang bikin soalnya juga membuat orang tua mengeluh. Iya. Tahu kenapa Pak Bre? Karena ini soalnya untuk orang tua bukan untuk anak-anak. Ya kan? Contohnya anak TK, anak SD dikasih soalnya misalnya ya sebutkan misalnya nama presiden
10 presiden dari seluruh dunia, dari negara-negara maju. Anak-anak yang nggak ngerti apa itu negara maju. Akhirnya yang ngerjain orang tua, ya toh? Orang tua. Cara melibatkan orang tua bukan begitu. Soalnya adalah untuk anak-anak. Tapi anak-anak waktu mengerjakan soal itu, dia berinteraksi dengan orang tua. Ya. Jadi contohnya, misalnya, oke, ini PR hari ini. Tanyakan ibumu, dulu awalnya ketemu ayah gimana? Udah gitu. Biarkan mereka ngobrol. Pada saat makan malam, makan siang, misalnya gitu ya. Betul. Nah, cerita, coba tanya ibumu, gimana perasaannya 30 menit sebelum kamu lahir. Gitu toh? Wah, pasti ceritanya heboh gitu toh. Pasti ceritanya heboh, terjadi komunikasi. Itu biasanya akhirnya ibu sama anak pelukan tuh. Setelah kala dia tahu bagaimana ibunya berjuang melawan maut untuk bisa melahirkan dia. Gitu kan ya? Ya. Banyak anak-anak yang nggak nanya apa kok di kantor ngapain. Banyak yang tahu. Papa tuh kerjanya apa sih? Ayah tuh kerjanya apa sih? Terus di kantor ngapain sih? Apa yang dilakukan sih? Ya kayak gitu-gitu. Dia lebih mengenal lagi keluarganya, lebih menghormati ayah ibunya. Kenapa sih kadang-kadang ayah pulangnya kok habis maghrib, ya kan? Banyak yang nggak tahu ayahnya itu ngelembur kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Nah, peristiwa ini, ayah ibunya work from home, anak-anak belajar dari rumah, kesempatan lagi seperti zaman dahulu. Pendidikan zaman Belanda itu ketika pendidikan keluarga nomor 1 ya Pak Budi ya. Karena kemana-mana dikejar Belanda, dibopong-bopong sama bapak ibunya tuh. Nah, jadi kita kembalikan lagi romantisme keluarga, harus kita kembalikan lagi karena itu adalah dasar dari awalnya pendidikan karakter. Seperti itu. Ya. Jadi ini nanti kampus-kampus, ya sekolah-sekolah, cara menerima siswanya harus beda, Pak Bri. Ya, Pak Darto, terutama TK dan PAUD nih. Ya. Karena ada TK dan PAUD, cara nerimanya begini. Ya, kalau Bapak sibuk, kalau Ibu sibuk, tenang. Tetap sibuk aja, serahkan ke kami. Nanti akan kami didik anak-anaknya. Nah, itu nggak boleh gitu lagi jualan. Bahwa sekarang adalah saatnya kita bekerja sama. Antara guru dengan orang tua, antara dosen dengan orang di rumah, antara dosen dengan masyarakat. Ini saatnya kita bekerja sama untuk saling belajar. Setuju. Nah, itu paradigma, Bu Shirley. Iya. Ya. Ada ya, silakan Bu. Yang terkait Prof dengan ada pertanyaan terkait dengan orang tua dikatakan bahwa bagaimana ya orang tua orang berpendidikan minimal dari segi belajar biologi, dari segi fisika. Siapa gitu ya, Dok? Iya. Justru orang tua, kalau menurut saya tuh kan kebijakan tuh ada di orang tua. Intinya kan begini, saya tanya begini Mbak Shirley. Emang kita ngajarin biologi ke anak-anak tuh kan jadi dokter semua? Enggak kan? Iya. Apakah kita ngajarin pelajaran sejarah ke anak-anak semua supaya anak-anak jadi ahli sejarah? Kan tidak kan? Tidak. Pembelajaran sekarang bukan content based, tapi apa? Outcome based, betul kan ya? Nah. Jadi jangan dilihat orang tua berpendidikan rendah itu dari segi konten, Bu. Saya aja tanya sama anak saya nggak ngerti kalau suruh ngomong konten, udah lupa saya ya nggak. Saya ditanya lagi ovo vivipar vertebrata, lupa lah saya. Ya, saya tanya moluska mungkin Bu Syardi juga udah lupa, benar nggak? Tapi kalau saya tanya misalnya untuk apa manusia itu hidup, pasti bisa jawab toh. Bisa. Ya kan? Apa sih kenapa sih kita harus cinta pada tanah air dan bangsa? Bisa jawab dong orang tua ya. Benar. Apa sih saya harus sekolah? Bisa jawab nggak orang tua kira-kira? Bisa. Bisa. Kenapa kita harus makan tepat waktu? Bisa jawab? Bisa. Nah itu yang namanya pendidikan hidup. Yang dibutuhkan anak-anak kita adalah pendidikan untuk bisa hidup. Literasi kehidupan. Benar. Nah, kalau konten udah banyak di internet, kalau lupa tinggal searching, bener nggak?
Yeah. Nah, saya kalau ditanya juga lupa kok. Ya, ayo ibu kota Belgia apa? Ayo ibu kota Belgia apa? Ayo. Jadi lupa toh? Ah, ya makanya. Orang kita katanya berpendidikan juga lupa gitu kan ya. Nah, jadi jangan content based tapi outcome based, kompetensi based seperti itu. Apalagi kalau ditanya, Bapak kok punya anak banyak tapi kok bisa sukses ya? Kan diceritain itu wisdomnya dari orang tua semua. Gitu. Sampai sekarang role model saya tetap orang tua saya kok, bukan tokoh-tokoh yang lain begitu. Nah, itulah yang hilang, kita kembalikan lagi. Romantisme keluarga yang hilang, kita kembalikan lagi. Kenapa? Karena semuanya like work from home dan school from home. Kesempatan besar kita mulai lagi romantisme keluarga. Seperti dulu ada sinetron Keluarga Cemara. Ya toh? Ada apa lagi dulu? Keluarga Cemara. Ada film Lost Man dulu ya. Itu Lost Man. Nah, itu sebenarnya pendidikan yang sesungguhnya. Demikian. Ya. Ini baru tiga halaman dari 100 ya, piye caranya. yang lain belajar sendiri aja ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, nah sekarang saya mau bawa lagi. Nah, yang nanti kalau new normal yang di blend atau yang dicampur itu apa? Nah, saya bikin beberapa ini. Jadi daring sama luring, offline sama online akan dicampur. Sinkronus dan asinkronus akan dicampur. Model kelas zaman dulu dengan model kelas berbalik akan dicampur. Model berbasis fisik dengan virtual akan dicampur. Content based dengan outcome based akan dicampur. Wah, ini semua dicampur istilahnya, ya. Pikiran saya nanti akan 50-50. Ya, Anda anak-anak tidak akan lama di sekolah tapi akan lebih banyak di rumah. Orang tua juga tidak akan sesering ini kerja di kantor karena dia akan ke kantor kalau perlunya saja. Karena saya rasa masih 3-4 tahun tuh kantor nanti isinya 50% Mbak Shirley ya? Iya. Iya, sekolah juga 50% isinya ya? Nah, jadi istilahnya begini. Bapak Ibu nanti harus ngajar, tapi nggak boleh ke kampus. Gitu Pak Pri. Ya, pegawai-pegawai harus ngantor, tapi nggak boleh ke kantor. Kan gitu istilahnya. Nah, beda. Anda harus belajar, tapi ke sekolahnya seminggu 2 kali saja. Anda harus belajar, ketemu gurunya tidak sesering dulu. Nah, itu kenyataannya. Itu keniscayaan. Karena kita berhadapan dengan ancaman kesehatan. Nah, jadi saya selalu punya prinsip begini. Bahasa Inggrisnya tuh begini, Bu Shirley. Kita harus prepare for the worst, but pray for the best. Benar, Prof. Jadi kita selalu harus berpikir mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk, sambil berdoa untuk yang terbaik segera terjadi.